Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 kelas Statistika G ingin mempresentasikan tentang analisis distribusi, frekuensi, dan multinomial pada data bulan lahir mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya yang paling kecil, yaitu Faisal Arif Haikal Irawan, NIM 202410103017, dan teman-teman saya yang pertama ada Ikang Tanoto dengan NIM 202410103018, yang kedua ada Tri Bintang Anggara Murti dengan NIM 202410103030, dan yang terakhir ada Sulaiman Chandra Kusuma 202410103035. Pada topik pembahasan presentasi kali ini kita akan membahas tentang yang pertama pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan dan saran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, yang pertama yaitu pendahuluan. Kasus kami memiliki latar belakang yaitu bahwa setiap orang pasti pernah dilahirkan, sehingga secara langsung akan memiliki informasi tentang kapan ia dilahirkan. Salah satu informasi dari data kelahiran yaitu bulan lahir yang memiliki 12 macam. Dan rumusan masalah kami yaitu yang pertama, apakah data bulan lahir mahasiswa Fasilkom dapat diketahui melalui pendistribusian frekuensi? Lalu yang kedua, apakah data bulan lahir mahasiswa dapat dicari dengan metode distribusi multinomial? Dan kami memiliki hipotesis, yaitu data frekuensi bulan lahir mahasiswa Fasilkom dapat diketahui dengan metode distribusi frekuensi dan dapat dihitung probabilitasnya menggunakan distribusi multinomial. Ya, slide berikutnya. Lalu yang kedua ada metode. Metode yang kami gunakan yaitu kami menggunakan Google Form untuk mengumpulkan data-data. Data yang kami kumpulkan yaitu tentang data bulan lahir mahasiswa Fasilkom. Lalu dari data tersebut, dari hasil Google Form-nya, kami merangkumnya dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Dari tabel-tabel tersebut, kami akan mencari probabilitasnya atau peluangnya untuk setiap bulan lahirnya dengan menggunakan distribusi multinomial, sehingga akan ditemukan hasilnya. Next. Ya, yang ketiga yaitu ada hasil dan pembahasan. Untuk mengumpulkan data, kami menggunakan seperti yang saya telah katakan, yaitu kami menggunakan Google Form. Google Form yang kami gunakan yaitu berisi tentang bulan lahir mahasiswa Fasilkom. Kami akan menyebarkannya pada mahasiswa Fasilkom dan mereka akan mengisinya dengan bulan lahir mereka. Dari semua data yang telah dikumpulkan, kami melakukan pengelompokan data. Lalu kami akan mengujinya menggunakan distribusi multinomial melalui dua percobaan, yaitu percobaan pertama dan percobaan kedua, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan tentang hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan, yang pertama adalah pengelompokan data. Nah, dari data yang sudah dikumpulkan tadi, didapatkan 50 responden, di mana data yang didapatkan masih dalam bentuk acak atau tidak urut. Nah, pada data yang acak tersebut, kemudian diurutkan atau dikelompokkan ke dalam masing-masing jenisnya, yang terurut dari Januari sampai Desember. Jadi, dari pengelompokan atau pengurutan data tersebut didapatkan hasil seperti pada slide, di mana Januari memiliki frekuensi 4, Februari 7, dan seterusnya, yang mana semua jumlahnya 50.
Next. Nah, setelah didapatkan hasil tabel distribusi frekuensi, selanjutnya yaitu mencari distribusi multinomial. Nah, sebelum menghitung distribusi multinomial membutuhkan nilai probabilitas dari setiap bulan atau variabelnya. Nah, untuk menghitung variabel atau menghitung probabilitas dilakukan penghitungan yaitu frekuensi dibagi jumlah keseluruhan frekuensi. Contohnya adalah Januari yang memiliki frekuensi 4 dibagi keseluruhan yaitu 50. 4 dibagi 50 dan menghasilkan 0,08 probabilitasnya. Begitu juga dengan bulan-bulan yang lain. Dan didapatkan hasil pencarian probabilitas seperti pada slide. Selanjutnya. Nah, setelah probabilitas didapatkan, akhirnya pengujian multinomial bisa dilakukan. Di mana kami melakukan pengujian percobaan pertama, yaitu dari 10 mahasiswa dicari probabilitas 4 mahasiswa lahir di bulan Februari, 1 di bulan Maret, 2 di bulan Agustus, 1 di bulan Desember, dan 2 di bulan Desember. Nah, kemudian dari data-data tersebut dimasukkan ke dalam rumus, yaitu jumlah keseluruhan frekuensi dibagi masing-masing frekuensi dari sampel dikali probabilitas dan dipangkatkan dengan frekuensinya. Di mana di sini ada 10 faktorial dibagi 0 faktorial. Kenapa 0? Karena Januari tidak dicari, dan 4 faktorial karena Februari dicari, 4 mahasiswa. Dan begitu seterusnya, dikalikan probabilitas yang dipangkatkan dengan frekuensi yang dicari. Contohnya pada 0,14 pangkat 4. Nah, pada percobaan satu ini didapatkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan, di mana hasilnya sangat-sangat kecil, dan kalkulatornya sampai menghasilkan nilai E atau eksponen yang artinya tidak mampu atau tidak dapat menampilkan semua hasil yang didapatkan. Next. Nah, karena hasil dari percobaan pertama yang kurang, akhirnya kami membuat percobaan yang kedua, di mana kami mengurangi jumlah sampelnya, yaitu 5, dengan harapan nilai yang didapatkan lebih tinggi. Nah, dari 5 sampel ini dicari 2 mahasiswa yang lahir di bulan Februari, 1 di bulan Maret, 1 di bulan Agustus, dan 1 di bulan Desember. Untuk caranya hampir sama seperti percobaan pertama, dimasukkan ke dalam rumus. Nah, pada percobaan kedua ini didapatkan hasil yang wajar atau yang cukup memuaskan, yaitu 0,002. Di mana hasil ini dapat merepresentasikan bahwa distribusi multinomial masih dapat digunakan pada data bulan lahir mahasiswa Fasilkom. Namun dengan syarat bahwa nilai sampel yang digunakan tidak boleh terlalu besar. Demikian pembahasan dari kesimpulan hasil dan pembahasan. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Yang keempat yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa distribusi frekuensi dan distribusi multinomial dapat diujikan terhadap data tanggal lahir mahasiswa Fasilkom. Pada pengujian distribusi multinomial ditemukan fakta bahwa nilai sampel dan variabel berbanding terbalik dengan hasil atau tingkat probabilitas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.